seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu, saudaraku. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan itu adalah kekuatan dan keselamatan kita. Amin. Haleluya, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan inganan na mura mata pordo artanamion, asa di bata na puna haguguun na sumurungi unang hami. Ungkapan kesaksian dari Rasul Paulus sebagai hamba Allah, hamba yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua, saudaraku, kata yang sangat penuh makna dan arti. Kata yang pertama, saudaraku, dikatakan harta. Harta bukan dalam pengertian materi. Materi misalnya kekayaan atau uang yang kita punyai dan segala bentuk yang sama dengan itu. Tetapi harta yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah Injil Tuhan. Injil Kristus. Firman Tuhan. Itu harta. Harta yang dimiliki seorang Rasul Allah. Tidak ada harta yang lain. Itu harta yang paling indah. Harta yang paling mulia. Yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Dan kata yang kedua, saudaraku, bejana tanah liat. Kita atau manusia itu digambarkan sebagai bejana tanah liat. Tentu sebagai bejana tanah liat yang dibentuk. Dan bila dia jatuh, maka pecahlah bejana itu. Artinya dia ringkih. Dia mudah pecah. Dia tidak bisa bertahan. Karena memang manusia dibentuk dari debu atau tanah. Dia tidak menahan terhadap kekerasan, terhadap kesusahan, terhadap penderitaan, dan terhadap berbagai hal. Dan bila itu yang diperhadapkan kepada tanah liat, sudah barang tentu tanah liat itu akan pecah, saudaraku. Tetapi di sanalah Tuhan menempatkan harta itu di dalam diri manusia yang rapuh ini, di dalam diri kemanusiaan kita yang mudah pecah ini. Tuhan menempatkan harta yang indah itu, yaitu Injil Tuhan itu sendiri. Supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya di sana nyata kekuatan Tuhan. Injil Tuhan itu menjadi satu kekuatan di dalam diri manusia. Karena Injil Tuhan itu adalah Injil yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan, saudaraku. Oleh karena itu tidak mungkin Rasul Paulus secara badaniah atau lahiriah bisa bertahan tanpa Injil Tuhan yang ada di dalam dirinya. Setiap orang tidak mungkin bisa bertahan, saudara-saudaraku.
menghadapi segala terpaan keadaan kehidupan yang keras ini tanpa ada Injil Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Di sanalah Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Di sanalah Rasul Paulus menyerahkan hidupnya secara penuh hanya kepada Tuhan. Karena dia sadar dari dirinya sendiri tidak akan pernah mungkin menghadapinya. Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama Injil Tuhan yang ada di dalam dirinya, itulah yang memampukan. Sehingga dia kuat, sehingga dia memiliki kuasa untuk memenangkan segala keadaan peristiwa yang terjadi. Saudaraku, ini jugalah yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita. Kita sadar bahwa kita adalah lemah. Kita sadar kita mudah pecah. Tidak mungkin bertahan bila penderitaan, pergumulan menerpa kehidupan kita. Tetapi saudaraku, hari ini kita diteguhkan. Harta yang ada diberikan Tuhan itu Injil Tuhan. Harta yang paling indah, harta yang paling mulia sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang sesungguhnya menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya nyata kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan aku, tetapi Tuhan adalah satu-satunya kekuatanku dan keselamatanku. Injil Tuhan, Injil Kristus itulah kehidupanku. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman kehidupan yang menyapa kami saat ini. Kami disadarkan bahwa kami sesungguhnya adalah seperti bejana tanah liat. Bila jatuh mudah pecah, ringkih, tidak bisa bertahan. Hanya dengan harta yang mulia itu, yaitu Injil Tuhan, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, itulah yang memampukan kami, menjadikan kami kuat menghadapi segala terpaan kesulitan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di dalam seluruh kesulitan pergumulan ini, kami berserah hanya kepada Tuhan dan mengharapkan kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami tetap berdiri dengan teguh, jangan goyah, bersaksi atas kebesaran Tuhan, bersaksi atas keselamatan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Sertailah umat-Mu yang akan melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Biarlah harta kesayangan yang mulia ini tetap kami pegang dan hidup di dalamnya. Melaluinya segala dinamika kehidupan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, mereka dapat menangkan. Berkatilah kami semua, Tuhan yang kami puji, kami muliakan kekal sampai selamanya. Amin. Saudaraku, terpujilah Tuhan. Injil Tuhan sudah kita dengarkan. Mari saudaraku, hiduplah di dalamnya, bekerjalah di dalam Injil Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudaraku.